Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Gurunya yang melihat hal itu, ia pun mengetahui bahwa teknik keputusasaan hati es telah mencapai potensi penuhnya, dan akhirnya Liu Xiang dapat merasakan perasaannya kembali. Lalu kemudian Liu Xiang pun langsung mengingat di kehidupan sebelumnya, ketika ia bersama Cuyun kecil, bahkan beranjak dewasa pun selalu bersama dengan Cuyun. Bahkan ketika Cuyun harus menyelamatkannya dari Yesus yang di istana Jiuhan. Saat itu Cuyun mengatakan ia akhirnya berhasil membuat Liu Xiang kembali kepadanya. Sembari memegang kepalanya yang kesakitan itu, Liu Xiang terus mengingat kebersamaannya dengan Cuyun. Bahkan ketika itu Cuyun menegaskan jika cinta berlangsung lama, mereka akan bersama dalam setiap hari. Ia akan menunggu Liu Xiang dengan sabar sampai Liu Xiang menemukan dirinya sendiri. Setelah hal itu, Liu Xiang seolah-olah melihat bayangan Cuyun di hadapannya. Ia pun langsung memeluknya dan mengatakan ia akhirnya memenuhi syarat untuk bersama Cuyun. Liu Xiang bilang bahwa Cuyun adalah suaminya yang paling ia sayangi. Ia pun bersedia ketika waktu itu Cuyun mengajaknya untuk menikah. Namun tiba-tiba saja ia mengingat sebelumnya ia menikam Cuyun yang membuat Cuyun menjadi kecewa. Bahkan kelakuannya yang sebelumnya mengusir Cuyun dan tidak menghargai Cuyun, yang akhirnya hal itu membuat Cuyun pergi. 云哥哥，云哥哥，会变成这样，我让你走啊！别了，云哥哥。 Setelah mengingat semua itu, Liu Xiang pun menangis. Ia pun mengakui sebelumnya ia menangis tanpa sebab. Ternyata itu karena cintanya kepada Cuyun yang selama ini tersembunyi di dalam lubuk hatinya. Tidak lama Dongfang muncul dan menanyakan mengapa Liu Xiang membatalkan pernikahan. Bukankah Liu Xiang yang ingin menjadi seorang Supreme Emperor? Namun kata Liu Xiang, benar kata gurunya bahwa itu bukanlah keinginannya. Ia hanya mengharapkan hati seseorang. Kali ini dirinya salah. Ia hanya fokus pada usaha dan perjuangan, tapi ia lupa mengapa ia memulainya. Saat itu gurunya juga muncul. Liu Xiang menanyakan di mana Cuyun sekarang. Dikatakan oleh gurunya, tindakan pengamanan kerahasiaan Cuyun selalu sangat baik. Ia juga tidak tahu di manakah Cuyun. Liu Xiang pun sambil menangis menyuruh Cuyun untuk keluar dikarenakan ia yang salah. Ia juga menyuruh Nona Huayan untuk memberitahunya di manakah Cuyun. Kata Nona Huayan, ia tidak punya muka untuk bertemu dengan Cuyun. Pastinya ia tidak tahu di mana Cuyun. Meski begitu, ia lega dikarenakan ia sudah mengandung anak dari Cuyun atas kejadian sebelumnya. Waduh, Cuyun menebar benih, tidak ngajak-ngajak. Tidak ngajak-ngajak. Nanam benih di sawah maksudnya Cuyun gitu. Lalu Nona Bing pun memberikan surat kepada Liu Xiang yang ditinggalkan oleh Cuyun. Di dalam surat tersebut dikatakan kematian dan kehidupan terpisah jauh dengan Liu Xiang. Ia bercerita menggenggam tangan Liu Xiang bersama-sama, menua bersama Liu Xiang. Tapi alam takdir bermain-main. Tidak ada kata perpisahan di antara kita. Waduh, Cuyun, gombalnya memang ajib, bolehlah dicontek, dicontek. Aduh. Semoga kau orang yang kucintai tetap baik-baik saja. Mendengar hal itu, Liu Xiang menjerit dan mencari Cuyun di pasar kota. Ia pun mengatakan ia tahu bahwa Cuyun ada di sini. Ia salah paham pada Cuyun. Ia pun menyuruh Cuyun untuk keluar dan menemuinya. Yang padahal Cuyun ada di sana. Hanya saja Liu Xiang tidak bisa melihat roh Cuyun. Setelah hal itu terlihat, prajurit melapor kepada Liu Xiang dan teman-teman Cuyun yang ada di sana bahwa ada laporan mendesak dari garis depan. Dalam waktu seminggu, 18 klan iblis menghancurkan kota pada malam hari. Klan iblis menyerang 8 kota secara beruntun dan utara akan segera kehilangan kuil.
Direspon oleh Nona Bing jika bahkan komandan pasukan tidak peduli dan dia melarikan diri. Lalu siapa yang masih percaya diri dan berani untuk melawan invasi monster? Tapi nampaknya Liu Xiang ingin pergi mencari Chuyun. Hal itu direspon oleh gurunya Supreme Emperor S. Jika Chuyun ada di sini, dia yakin Chuyun ingin Liu Xiang membuat pilihan yang tepat. Hingga akhirnya Liu Xiang mendengarkan perkataan gurunya dan merubah penampilannya untuk siap berperang. Gurunya pun tahu bahwa Liu Xiang sudah tumbuh menjadi dewasa. Sementara itu berpindah kepada Chuyun yang menaiki ular besarnya di saluran ruang. Ia pun akan berangkat ke benua Zhengling. Namun di sisi lain di buku reinkarnasi muncullah seseorang. Dia mengatakan akhirnya gilirannya tiba juga. Chuyun diberitahu oleh ular besarnya bahwa sekarang ras manusia sedang diserang oleh ras iblis dan juga ras monster. Ditambah lagi jalan bintang kuno ini tidak ada lagi pengiriman bakat dari benua Zhengling. Hanya masalah waktu saja sebelum umat manusia musnah. Kata Chuyun sudah rusak selama 10.000 tahun. Chuyun pun nampaknya akan memperbaikinya. Lalu kemudian Chuyun pun mengeluarkan formasi besar pemurnian langit kegelapan. Namun kata ular besarnya, energi spiritual sangat tipis di sini. Jika ingin mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk memperbaikinya, itu masih jauh dari cukup. Kata Chuyun, beberapa tahun ini ia juga telah mengumpulkannya, tapi ternyata itu juga belum cukup. Chuyun menambahkannya lagi dengan setetes esensi darah Supreme Emperor. Ini sudah cukup, setara dengan jutaan bahan spiritual. Kata ular besarnya, Chuyun telah ditingkatkan secara paksa ke tingkat Supreme Emperor dan kesadaran spiritual Chuyun telah dihancurkan. Ia pun mengingatkan jangan coba untuk menggunakan esensi darah lagi, karena jika terus seperti ini, bahkan bertahan hidup atau menjaga kultivasi, Supreme Emperor juga sulit untuk bisa bertahan hidup selama sebulan. Namun tampaknya Chuyun sudah pasrah karena Liu Xiang telah meninggalkannya. Di dunia ini ia sudah tidak punya lagi orang yang ia cintai. Waduh, Chuyun sudah pasrah. Tenang, dibantu sama admin. Tapi diingatkan oleh Piton Besan, Chuyun pernah mengatakannya sendiri. Tidak bisa terpaku pada cinta. Kata Chuyun, membantu orang lain mudah, tapi membantu diri sendiri itu sulit. Kata ular besarnya, walaupun Chuyun menghabiskan esensi darahnya, itu hanya bisa bertahan selama 100 tahun. 100 tahun kemudian, jalan kuno bintang tetap akan terputus. Namun, klan monster dan klan iblis memiliki masing-masing satu kekacauan yang lahir saat awal terbentuknya langit dan bumi. Dan itu cukup untuk memperbaiki jalan bintang kuno. Chuyun menyuruh ular besarnya tetaplah di sini untuk menjaga saluran ruang, dikarenakan ia akan segera kembali. Kata ular besar, ia hanya bisa bertahan selama 1 jam di ranah Martial Emperor. Namun kata Chuyun, 1 jam saja itu sudah cukup. Sementara itu di klan iblis, para anggotanya mengatakan siapa yang akan mendapatkan batu kekacauan? Apakah itu Supreme Emperor Litian atau Supreme Emperor Jisoo? Namun tampaknya tidak ada gunanya lagi bagi mereka untuk saling bertarung sampai mati. Ternyata ini adalah pertarungan antara Supreme Emperor Litian dan Supreme Emperor Jisoo. Supreme Emperor Litian mengatakan bahwa Supreme Jisoo telah menempati batu kekacauan begitu lama. Sudah saatnya baginya untuk menikmati aura kekacauan. Hal itu mendapatkan respon dari para anggota klan iblis. Hanya saja akibatnya itu membuat mereka terpecah belah. Direspon oleh Supreme Jisoo, kalau begitu Supreme Litian harus membuatnya puas sampai ia kalah baru bisa. Anggota klan iblis sapi mengatakan sungguh pesona yang mengerikan. Bahkan ranah Martial Emperor pun tidak berdaya. Ditegaskan oleh Supreme Litian, selama emosinya stabil, Supreme Jisoo tidak bisa mengacaukannya. Lalu kemudian Supreme Jisoo mengeluarkan senjata ilahi tidak tertandingi, yakni gendang pesona. Supreme Jisoo menantang, tunjukkan keberanian Supreme Litian kepadanya. Namun pada akhirnya mereka berdua pun terpental satu sama lain oleh serangan mereka.
Supreme Litian mengakui ia meremehkan Supreme Jisoo. Kemudian Supreme Jisoo menggunakan gendang pesonanya untuk membuat anggota klan iblis membantunya. Hal itu membuat anggota klan iblis terpengaruh. Mereka pun terpengaruh dan akan berbuat apapun untuk melindungi Supreme Jisoo. Namun dengan mudah Supreme Litian mengalahkan mereka yang hanya ranah Martial Emperor. Kata Supreme Litian, ia akan membiarkan Supreme Jisoo hidup jika Supreme Jisoo pergi. Namun tampaknya Supreme Jisoo tidak mau. Yang akhirnya Supreme Litian tidak akan berbelas kasihan. Ia pun menyerang dengan kekuatannya. Namun Chuyun tiba-tiba saja muncul dan menghalangi serangan tersebut. Supreme Litian menjadi terkejut bahwa ada Supreme Emperor baru umat manusia. Chuyun menanyakan di manakah letak batu kekacauan. Litian jelas tidak suka karena seorang Supreme Emperor baru berani menggunakan teleportasi ruang untuk datang ke klan iblis mereka. Ia pun langsung akan menyerang Chuyun dengan kekuatannya dan akan membuat Chuyun datang tapi tidak bisa pulang. Tapi pastinya Chuyun berhasil menangkap serangan yang besar itu hanya dengan tangan kosong. Hal tersebut membuat klan iblis menjadi terkejut. Ditegaskan oleh Chuyun, ia tidak punya banyak kesabaran. Beritahu dirinya di manakah letak batu kekacauan. Meski begitu Litian tetap tidak suka. Ia pun meremehkan Chuyun. Apakah Chuyun mengira bahwa Chuyun adalah Supreme Emperor reinkarnasi? Namun Chuyun berhasil menyudutkannya sampai membuat Supreme Litian bertanya-tanya siapakah Chuyun ini. Meski begitu Litian tidak mau menjawab di manakah letak batu kekacauan. Ia pun justru berubah menjadi mode buaya besar dan menyerang dengan serangan langit cerah. Tapi pastinya Chuyun dengan mudah berhasil mengalahkan Supreme Litian. Setelah hal itu, Chuyun mengikuti Supreme Jisoo untuk mengetahui di manakah letak batu kekacauan. Setelah sampai di sana, kata Supreme Jisoo, ia tidak tahu bagaimana Chuyun akan menggunakan batu kekacauan itu. Supreme Jisoo mengingatkan bahwa Supreme Emperor reinkarnasi telah menyiapkan formasi pembunuhan harimau putih di sini. Setelah melewatinya, bahkan seorang Supreme Emperor pun akan jatuh. Namun Chuyun membuka mata formasi itu dengan mudah. Hal itu membuat Supreme Jisoo tidak percaya bahwa Chuyun bisa membuka mata formasi tersebut. Supreme Jisoo menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Chuyun dengan gendang pesonanya. Namun itu percuma saja karena Chuyun sama sekali tidak terpengaruh oleh gendang pesona. Ditegaskan oleh Chuyun bahwa ia sudah lama berhenti mencintai seseorang. Jisoo menjadi takut. Ia pun bersedia menandatangani kontrak jiwa dengan Chuyun dan menjadi gadis pelayan Chuyun. Dan tiba-tiba saja ketika Chuyun akan mengambil batu kekacauan, muncullah Supreme Litian dengan bentuk buayanya mengambil batu kekacauan itu. Anggota klan iblis yang melihat hal tersebut, mereka mengetahui bahwa Litian yang jadi pemenangnya. Mereka memuji Supreme Litian itu sangat kuat. Sementara Supreme Litian mengatakan tidak ia sangka bisa mendapatkan batu kekacauan dengan mudah. Ia pun harus berterima kasih kepada Chuyun. Namun ternyata Chuyun sudah ada di belakangnya. Chuyun menggunakan mata hukuman surgawi untuk menyerang. Serangan jiwa itu sangat dahsyat, bahkan bisa menembus pertahanan Supreme Emperor, ucap anggota klan iblis. Bahkan mengalahkan Supreme Emperor dengan satu jurus. Mereka pun memuji Chuyun ini sungguh sangat luar biasa. Terlihat Supreme Litian memohon agar Chuyun tidak menghabisinya. Namun setelah Chuyun mendapatkan batu kekacauan, Chuyun menghabisi Supreme Litian dengan gerakan pedang. Hal itu diakui oleh Supreme Jisoo, bahkan langsung menghancurkan sumber kehidupan seorang Supreme Emperor. Supreme Jisoo pun menanyakan siapa Chuyun ini sebenarnya. Ditegaskan oleh Chuyun bahwa ia adalah seorang pembuat jalan. Sementara itu terlihat ada ras iblis yang menindas ras lain. Ia mengatakan bahwa kalian hanya layak menjadi korban untuk kultivasi ras iblis.
Namun tiba-tiba saja mereka diselamatkan oleh seseorang yang memakai kekuatan ruang. Ras iblis itu mengetahui bahwa selain Kaisar Emperor Xuanming, siapa lagi yang menguasai hukum tertinggi ini? Yang pastinya itu adalah Rod Chuyun. Chuyun menanyakan di manakah batu kekacauan berada sekarang. Dijawab oleh ras iblis tersebut, ini adalah harta karun dari sekte Sahai. Ia pun bertanya-tanya siapa Chuyun yang berani mengincar batu kekacauan. Ras iblis itu pun menanyakan apakah Chuyun tahu siapa gurunya. Gurunya adalah Supreme Emperor Lingsa. Jika menyinggungnya, Chuyun pasti akan meninggoy. Namun hanya dengan satu gerakan dari Chuyun, ras iblis itu berhasil dihabisi. Di tempat lain ada seseorang yang menerima kabar bahwa Supreme Litian sudah meninggoy. Terlihat ada wanitanya juga di sana. Ia pun menanyakan mengapa Supreme Litian tidak mengirimkan jiwa spiritual untuk meminta bantuan. Supreme kakek itu pun menjawab, seharusnya musuh yang dihadapi Supreme Litian melampaui Martial Emperor. Wanita yang bernama Yin Yang ini menjadi khawatir. Ia tidak ingin menjalani kehidupan yang mengembara dan tidak berdaya lagi. Kakek Supreme Emperor itu pun menjawab, tenang saja. Beritahu ketiga penjaga untuk bersiap-siap. Dengan batu kekacauan, ia pasti akan membuat Chuyun itu tidak bisa kembali. Berpindah di ras iblis, manusia serigala bilang bahwa sudah lama sekali ia tidak makan. Giginya pun terasa gatal-gatal. Tiba-tiba saja Chuyun pun muncul di sana. Para serigala itu pun justru menganggap bahwa Chuyun adalah makan malam yang istimewa dari ras manusia yang datang dengan sukarela. Waduh, belum tahu Rod Chuyun ya bos. Ia pun menanyakan apakah Chuyun tahu tempat apa ini. Beraninya datang ke sini untuk meninggoy. Dikatakan oleh Chuyun, dalam 10 detik ia harus menemukan batu kekacauan. Mendengar hal itu, dua serigala itu pun menganggap bahwa Chuyun kepalanya tidak baik-baik saja. Mereka berdua pun menertawakan Chuyun. Kata Chuyun 5 detik lagi. Namun salah satu serigala langsung menyerang Chuyun, yang akhirnya serigala itu langsung dihajar oleh Chuyun. Sedangkan satu serigala lagi akan memberitahukan kepada Chuyun, walau akhirnya ia juga dihajar oleh Chuyun. Lalu kemudian Chuyun berjalan di antara para mayat ras iblis. Ia pun didatangi oleh Nona Niang. Nona Niang mengetahui bahwa Chuyun menginginkan batu kekacauan. Mereka akan memberikannya. Namun kata Nona Niang, benda ini sangat berharga, butuh beberapa saat untuk mengeluarkannya. Ia pun menyuruh Chuyun untuk tidur dulu sembari merayu Chuyun. Tapi secara diam-diam Nona Niang akan menikam Chuyun dari belakang. Pastinya Chuyun tidak lengah, ia pun justru mementalkan Nona Niang dengan kekuatannya. Nona Niang pun mengatakan bahwa Chuyun adalah orang yang tidak tahu cara memperlakukan seseorang dengan baik. Nona Niang pun mengatakan agar Chuyun pikirkan baik-baik. Jika mengambil batu kekacauan, para Supreme Emperor yang menambahkannya tidak akan membiarkan Chuyun pergi. Ditegaskan oleh Chuyun, jika begitu, mari hancurkan para Supreme Emperor itu. Kemudian Nona Niang menggunakan jimat yang ini adalah teknik kultivasi rahasia sekte Sahai. Dapat menghancurkan energi spiritual praktisi yang berubah menjadi tulang belulang. Ia pun nampaknya akan menahan Chuyun dengan formasi ini. Nona Niang bersama tingkah anggota ras iblis yang adalah 3 penjaga menggunakan formasi pemanggilan surgawi pelahap roh. Terlihat Chuyun dililit oleh rantai di dalam formasi. Kata Nona Niang, Tuan Muda Chuyun bersabarlah, dikarenakan ini akan segera berakhir. Namun hanya dengan satu gerakan dari Rod Chuyun, Chuyun berhasil membalikkan keadaan, bahkan menyerang anggota ras iblis dengan petir surgawi. Salah satu penjaga pun bersyukur jika ia terkena petir surgawi tidak masalah. Namun pada akhirnya ia juga dihabisi oleh Chuyun. Kata Chuyun nampaknya harus mengambil sendiri batu kekacauan. Hingga akhirnya Chuyun pun mendatangi Supreme Emperor kakek. Chuyun memberikan 2 pilihan. Pertama, jika kakek sukarela menyerahkan batu kekacauan, ia pun akan membiarkan mayat kakek menjadi utuh. Kedua, ia akan mengambil batu kekacauan sendiri dan sekte Sahai ini akan ia lenyapkan. Disampaikan oleh Supreme kakek, ia mengandalkan batu kekacauan ini.
Untuk mendominasi di klan iblis, Chuyun hanya seorang manusia belaka. Tidak layak untuk memamerkan kemampuan Chuyun di hadapannya. Supreme kakek pun mengeluarkan teknik 9 pasir roh hantu untuk menyerang Chuyun. Ternyata teknik ini dibuat dari batu kekacauan, cukup untuk melahap semua yang ada di dunia. Bahkan jika Chuyun adalah seorang Supreme Emperor, tidak ada tempat untuk lari. Terlihat Chuyun dilahap oleh kekuatan itu. Kakek pun kecewa, ia pikir Chuyun itu sangat kuat. Ternyata begitu Chuyun jatuh, bahkan jiwa rohnya juga hilang. Nona Niang pun sangat senang karena gurunya ini sangat kuat. Kata kakek ini semua untuk Nona. Bagaimana Nona Niang akan membalas budi? Namun tiba-tiba saja Nona Niang menyerang kakek yang adalah gurunya. Ia mengatakan ia lupa memberitahu kakek. Sebenarnya ia juga seorang Supreme Emperor. Jika bukan karena menginginkan batu kekacauan, ia tidak akan merendahkan diri sendiri untuk menjadi kekasih dari kakek ini. Terlihat kakek pun menjadi kesal mengapa kekasihnya sendiri mengkhianatinya. Itulah tipu daya muslihatnya wanita. Hingga akhirnya kakek itu pun berubah menjadi kadal dan ditendang oleh Nona Niang. Ia pun mengatakan dengan batu kekacauan ia akan menjadi yang pertama di bawah Kaisar Surgawi. Tidak sia-sia ia melakukan perencanaan yang matang selama ini. Ia pun nampak senang akan hal tersebut. Akan tetapi tiba-tiba saja di gumpalan kekuatan hitam tersebut, kekuatan Chuyun pun muncul di sana. Terlihat Chuyun pun bangkit kembali. Nona Niang heran bagaimana bisa Chuyun ini masih hidup. Dikatakan oleh Chuyun ini hanya untuk mengumpulkan kekuatan kekacauan yang tersebar. Terlihat Nona Niang pun melahap batu kekacauan tersebut yang membuat kekuatannya meningkat. Ia pun mengatakan Chuyun beruntung tidak meninggoy barusan. Namun dengan kekuatannya sekarang, dirinya akan menghabisi Chuyun dengan satu pukulan cepat. Waduh, meremehkan Road Chuyun nih bos, belum di... Ia pun mengeluarkan kekuatan ularnya untuk menyerang Road Chuyun. Chuyun dengan mudah menahan serangan tersebut. Hal itu jelas membuat Nona Niang menjadi heran. Apakah kekuatan Chuyun di atas Supreme Emperor? Ia pun kembali melakukan serangan dan mengeluarkan jurang racun yang disebut jurang racun Taiyin Kabut. Racun tersebut menyebar ke sekitar yang menyebabkan mayat ras iblis menjadi menghilang. Ditegaskan oleh Nona Niang di bawah Kaisar Surgawi, tidak ada yang bisa lolos dari serangannya. Namun kata Chuyun ini waktunya sudah larut. Ia masih harus pergi untuk memperbaiki jalan kuno bintang. Sementara Nona Niang masih bersemangat untuk menyerang Chuyun dengan kekuatannya. Meski begitu, serangannya sama sekali tidak mempan kepada Chuyun. Justru malah dirinya yang terus-terusan turun ranah. Ia pun langsung berubah menjadi wujud ularnya dan langsung menyerang kepada Chuyun. Namun justru dirinya malah menjadi semakin kecil. Ia pun meminta maaf kepada Chuyun. Ia pun ingin menebus dosa-dosa dengan hidupnya kepada Chuyun. Namun Chuyun pun menginjak Nona Niang yang adalah ular kecil tersebut. Dan Chuyun pun berhasil mendapatkan batu kekacauan. Dan tinggal satu lagi batu kekacauan yang tersisa. Ia pun akan mendapatkannya. Sementara itu terlihat di ras iblis, manusia serigala ada yang sedang berdagang seperti makanan di pasar kota. Dan juga ada yang berjualan yang lainnya. Saat itu ada yang berjualan buah roh yang baru dipetik dari pedalaman wilayah manusia. Namun tiba-tiba saja ada seorang bocil perempuan yang mencuri buah roh tersebut. Terlihat bocil perempuan itu membawa buah roh itu masuk ke dalam penjara. Lalu kemudian ada manusia kerbau, ia pun menyuruh para manusia yang dalam penjara untuk diam. Salah satu tahanan pun ingin diberi makanan dikarenakan ia sudah 3 hari tidak makan. Orang itu justru malah dicekik oleh manusia kerbau dan diancam akan dimakan nanti. Terlihat di penjara tersebut juga ada bocil laki-laki bernama Yabu. Ia pun nampak ketakutan di sana. Tidak lama kakak perempuannya pun muncul. Yabu pun mengira bahwa kakak perempuannya tidak menginginkannya lagi. Yabu pun mengira bahwa kakak perempuannya tidak menginginkannya lagi dengan pergi begitu saja.
Kata kakaknya, tidak seperti itu, karena Yabu adalah seorang lelaki sejati. Lelaki sejati itu tidak akan menangis. Yabu pun memeluk kakaknya dan mengatakan, ayah mereka sudah pergi begitu lama, mengapa masih belum kembali? Kata kakaknya, ayah mereka pergi mengambilkan makanan enak untuk mereka dan akan kembali dalam beberapa hari. Namun Yabu mengetahui kakaknya mengatakan itu sebulan yang lalu. Ia pun tahu bahwa kakaknya itu berbohong. Namun kakaknya langsung memperlihatkan buah roh yang baru saja ia curi. Ia pun berbohong lagi, itu adalah dari ayah mereka yang memintanya untuk membawakannya kepada Yabu. Tapi tiba-tiba saja tahanan lain akan merebut buah roh tersebut, yakni untuk mereka makan sendiri, yang akhirnya buah roh itu malah keluar dari penjara dan diinjak oleh anggota ras iblis. Manusia kerbau bertanya-tanya, suara bising apa ini? Salah satu tahanan yang lapar mengatakan bahwa ia melihat bocah itu pergi keluar untuk mencuri makanan. Orang itu pun mengatakan ia telah melaporkan suatu prestasi dan ia meminta makanan sebagai penghargaan. Namun justru orang itu langsung diserang oleh manusia kerbau dikarenakan manusia kerbau tidak suka dengan seorang pengkhianat. Manusia kerbau menyuruh anak buahnya untuk bawa orang-orang ini untuk dikorbankan supaya tidak terjadi kesalahan dan mengganggu urusan besar Supreme Emperor Heiyuan yang adalah Supreme Emperor Hitam. Hingga akhirnya terlihat orang-orang pun menjadi pengorbanan untuk Supreme Emperor Hitam. Mereka pun tergeletak di sana dan jiwanya pun diserap oleh batu yang ada di altar. Salah satu ras iblis pun melapor kepada Supreme Emperor Hitam bahwa persembahan terakhir sudah siap. Ia pun menyuruh agar memulainya. Kemudian anggota ras iblis itu pun memberitahukan dengan suara kencang kepada semuanya bahwa ritual dimulai dan juga berikan pengorbanan. Sementara terlihat orang yang berkhianat itu menyalahkan bocil perempuan yang membuat mereka dikorbankan sekarang. Namun orang itu justru malah dilempar oleh manusia kerbau dikarenakan tidak sabar untuk menjadi pengorbanan. Terlihat ketika Yabu dan kakaknya sedang berjalan di sana, ada Cuyun yang muncul begitu saja di sana. Yabu menanyakan kepada kakak perempuannya apakah itu pengorbanan. Kakaknya pun berbohong bahwa pengorbanan itu hanya memastikan bahwa mereka akan banyak memiliki makanan yang enak dan setelah itu membiarkan mereka pergi. Kakaknya pun mengatakan itu benar bahwa lihatlah makanan yang dibawa oleh anggota ras iblis itu akan dipersembahkan untuk mereka. Sementara itu kembali ke altar, Supreme Emperor Hitam mengetahui dengan kumpulan jiwa murni terakhir ini, mereka bisa memurnikan batu kekacauan menjadi batu hitam abis. Pada saat itu bahkan jika Kaisar Di Tianyi muncul, ia juga tidak akan takut. Lalu muncullah Rod Cuyun di sana. Supreme Emperor Hitam pikir itu adalah Li Tian, pria kasar yang datang untuk mencuri batu kekacauan. Kata Cuyun, serahkan batu kekacauan. Direspon oleh Supreme Emperor Hitam bahwa ia telah berurusan dengan semua Supreme Emperor manusia. Cuyun sepertinya terlihat familiar. Ia tidak mengetahui dari mana asal Cuyun. Dikatakan oleh Cuyun, orang yang terakhir menanyakan namanya itu sudah meninggoy. Apakah Supreme Emperor Hitam yakin masih ingin bertanya? Diberitahu oleh Supreme Hitam jika Cuyun menginginkan batu kekacauan, maka ia harus melihat apa yang bisa Cuyun lakukan. Ia pun mengeluarkan kekuatan aura hitamnya. Awalnya ia ingin menggunakan ini untuk melawan Li Tian. Supreme Li Tian, tapi tidak disangka ia akan menggunakan ini untuk melawan Cuyun. Ia pun menyombongkan kekuatannya, bahkan tubuh fisik Supreme Emperor terpengaruh oleh kekuatan hitam abisnya. Ia pun menjadi heran mengapa Cuyun tidak menghindar. Ia pun menyebut Cuyun itu bodoh. Para anggota ras monster pun bersorak karena Supreme Emperor umat manusia itu lemah dan Supreme mereka itu sangat kuat. Namun tiba-tiba saja dengan kekuatan api Phoenix, Cuyun pun muncul di sana. Jelas hal tersebut membuat Supreme Emperor Hitam terkejut. Ia pun menanyakan apa hubungan Cuyun dengan Kaisar Di Tianyi. Lalu kemudian Supreme Emperor Hitam pun meniup sebuah trompet. Ia pun membangkitkan sebuah hantu yang ia perintahkan untuk mengambil jiwa Cuyun. Namun itu tidak mempan karena jiwa Cuyun itu sangatlah kuat. Supreme Emperor Hitam pun bertanya-tanya. Kata Cuyun, sabit kecil ini sangat lemah.
Supreme Emperor Hitam pun kembali mengeluarkan aura kekuatan hitamnya untuk menyerang Chuyun. Aura hitam tersebut pun tersebar yang membuat orang-orang menjadi berlarian, termasuk Yabu dan juga kakak perempuannya. Yabu menanyakan kepada kakaknya, mereka belum makan apa-apa, mengapa mereka lari begitu cepat? Kakaknya pun berbohong lagi bahwa ia mendengar suara ayah mereka di sini. Saat itu Yuba melihat mengapa langitnya menjadi gelap. Dikatakan oleh kakaknya jangan takut. Ia pun menyuruh adiknya untuk pejamkan mata dan juga tidur dikarenakan semuanya akan berakhir. Sementara terlihat di sisi Chuyun, ia melawan hantu sabit dengan kekuatan Phoenix. Dikatakan oleh Supreme Emperor Hitam, di dalam domain hitam abisnya jangan bicara tentang api. Bahkan jika api milik Chuyun paling murni sekalipun, ini juga akan dipadamkan oleh domain hitamnya. Tapi pada kenyataannya hantu sabit itu pun dikalahkan dan dibakar oleh api Chuyun. Supreme Emperor Hitam pun terkejut, ini adalah api Nirvana. Tapi ia juga tahu bahwa ini juga menyatu dengan api Sutra Ungu. Bahkan juga ada api penciptaan. Sementara terlihat bocil perempuan mengatakan kepada adiknya bahwa langitnya sudah cerah dan ia tidak berbohong. Terlihat dikatakan oleh Supreme Emperor Hitam, Chuyun memiliki begitu banyak api suci. Ia pun dengan marah menanyakan siapa Chuyun sebenarnya. Ditegaskan oleh Lord Chuyun, ia hanyalah seorang pembuat jalan. Chuyun hanya dengan sekali serang berhasil mengalahkan Supreme Hitam, lalu mengambil batu kekacauan. Ia juga membawa dua bocil itu bersamanya keluar dari sini. Setelah mendarat, bocil perempuan tertawa dengan cukup keras. Chuyun menanyakan mengapa bocil perempuan itu tertawa. Kata bocil perempuan, jika tidak tertawa saat masih hidup, apakah ingin tertawa setelah meninggoy? Ia pun menyuruh adiknya untuk tertawa juga. Adiknya pun tertawa dengan cukup keras. Kemudian Chuyun memberikan sebuah buku, lalu menyuruh kedua bocil untuk mencari martial Emperor Sutra Ungu. Dikarenakan ia ada banyak hal yang penting yang harus ia lakukan. Namun saat itu bocil perempuan menahan Chuyun karena ia ingin mengetahui nama Chuyun, karena ia juga ingin tahu siapa nama yang telah menyelamatkannya. Chuyun justru menanyakan siapa nama bocil perempuan. Nama bocil perempuan adalah Yawei. Kata Chuyun bahwa gadis kecil bernama Yawei. Inilah yang telah menyelamatkan Yawei itu sendiri. Kakak perempuannya pun mengajak adiknya untuk pulang. Sementara itu Chuyun kembali ke Jalan Kuno Bintang. Ia pun ditanya oleh ular besarnya bagaimana dengan hasilnya. Dikatakan oleh Chuyun ia beruntung telah mendapatkan batu kekacauan. Dikatakan oleh ular besarnya, nampaknya Chuyun telah banyak berubah dalam perjalanan. Dikatakan oleh Chuyun bahwa ia memang menambah wawasan. Ia pun menyuruh ular besarnya untuk melanjutkan perbaikan Jalan Kuno Bintang. Lalu kemudian Chuyun melakukan formasi pemurnian surga pemusnahan hitam. Namun tiba-tiba saja Chuyun teralihkan kepada sesuatu. Ia pun terkejut melihat istrinya yakni Ye Qianhan ada di dalam peti. Chuyun menyebut bahwa Ye Qianhan tidak menyesal menanam perasaan mendalam dalam hidup ini, bahkan rela menjalani perjalanan sepi yang terombang-ambing dan selalu merindukan dirinya dalam mimpi. Dunia mengecewakan, namun langit tidak akan membiarkan Ye Qianhan menjadi gila. Hingga akhirnya Chuyun akan membangunkan istrinya tersebut. Ia pun bertanya-tanya mengapa Ye Qianhan datang ke sini. Walau tahu hasilnya akan seperti ini. Chuyun memberikan energi kehidupan dan juga esensi darahnya, tapi ternyata itu belum cukup untuk membuat Ye Qianhan menjadi bangun. Kata harimau yakni Xiaohu, ia pun mengatakan bahwa Chuyun hanya mengobati gejalanya saja, bukanlah penyebabnya. Karena jiwa Ye Qianhan terpotong oleh sebuah retakan ruang dan melebur ke dalam mimpi. Satu-satunya agar Chuyun dapat membangunkannya adalah menemukan semua bagian tubuhnya yang ada dalam mimpi. Hingga akhirnya Chuyun pun akan masuk ke dalam mimpi. Tapi kata Xiaohu, bahkan jika Chuyun adalah seorang Supreme Emperor, retakan ruang dapat dengan mudah memotong tubuh Chuyun, bahkan jiwa Chuyun itu sendiri. Apakah Chuyun ingin mengambil resiko untuk pergi? Chuyun berkata ia banyak berhutang kepada Ye Qianhan. Akhirnya Xiaohu tidak akan menghentikan Chuyun lagi.
Xiaohu hanya memberitahukan satu hal, mungkin Ye Qianhan bukan orang yang sama lagi dengan yang Chuyun kenal. Dan Chuyun harus berhati-hati. Hingga akhirnya Xiaohu akan membantu Chuyun untuk masuk ke dalam mimpi. Dikomentari juga oleh ular besar Piton Besan, Supreme Emperor yang bermartabat seperti Chuyun demi menyelamatkan orang lain bahkan mengabaikan keselamatannya sendiri. Namun kata Xiaohu, menghargai cinta dan keadilan, itulah mengapa mereka tertarik kepada Chuyun dan juga mengikuti Chuyun. Lalu kemudian Chuyun masuk ke dalam mimpi Ye Qianhan yang ada dalam pasar kota. Di sana Chuyun melihat putrinya yakni Wu Yi yang sedang melihat lentera yang sangat indah. Akan tetapi kata ibunya ini sudah larut malam dan lebih baik pulang saja. Namun Wu Yi ingin menonton lentera indah untuk merayakan festival lampion. Ia pun tidak ingin kembali dikarenakan tidak ingin mendengarkan omelan dari kakekmu. Sedangkan Ye Qianhan sendiri memikirkan bagaimana keadaan Chuyun sekarang. Di saat itulah Ye Qianhan mendengar suara Chuyun yang berkata sudah lama tidak bertemu. Sontak hal tersebut membuat Ye Qianhan mencari sumber suara itu. Ia pun tidak menemukannya karena hanya menemukan Chuyun yang palsu. Ia pun menyebut bahkan yang palsu saja, langit pun tidak mau mengabulkan keinginannya. Terlihatlah lampion dan kembang api bertebaran di sana, langit pun menjadi terang oleh kembang api. Sementara itu, Chuyun sendiri menghancurkan retakan ruang dan menemui Ye Qianhan. Ia pun meminta maaf karena terlambat. Melihat Chuyun, Ye Qianhan bertanya-tanya apakah ini nyata. Meski begitu, Ye Qianhan tidak mau dibawa oleh Chuyun pergi, dikarenakan ia mengira Chuyun ini palsu. Dan tiba-tiba saja Chuyun pun dialihkan ke dalam sebuah rumah. Dan ini adalah semakin tenggelam ke dalam mimpi. Terlihatlah putri kecil Wu Yi terjatuh ketika hendak akan mengambil layangan. Wu Yi diselamatkan oleh Chuyun palsu yang dalam mimpi. Putrinya bilang akan berhati-hati. Lalu Ye Qianhan menyuruh mereka agar pulang ke rumah. Setelah di rumah, Chuyun menanyakan kepada istrinya, apakah menyukai tempat ini? Kata Ye Qianhan, selama Chuyun berada di sisinya, pergi kemanapun ia menyukainya. Chuyun pun berterima kasih karena Ye Qianhan telah menemaninya selama ini, sehingga ia bisa melawan dunia dengan ketenangan pikiran. Ye Qianhan mengerti tentang hal itu. Ia mengetahui bahwa Chuyun punya ambisinya sendiri, asalkan bisa kembali itu sudah cukup. Ditambah lagi, Wu Yi juga adalah putri mereka. Ia tidak ingin Wu Yi kehilangan ibunya. Chuyun pun menjamin tenang saja, selama sisa hidupnya ia akan selalu berada di sini untuk menemani Ye Qianhan dan putri mereka. Ye Qianhan juga bilang bahwa ia pasti akan menjaga Chuyun dan putrinya dengan baik. Namun ada yang mengetuk pintu dan itu adalah Chuyun yang asli. Chuyun mengaku ia adalah teman lama selama beberapa tahun ini. Apakah Ye Qianhan bertahan berkat mimpi ini? Tapi Ye Qianhan menganggap ini bukanlah mimpi. Ia pun mengusir Chuyun. Chuyun pun mempertanyakan apakah Ye Qianhan benar-benar tidak mengenalnya. Di saat itulah Ye Qianhan mengingat masa lalunya bersama Chuyun yang ketika Chuyun menegaskan bahwa Ye Qianhan adalah cinta dalam hidupnya, yang padahal itu adalah ungkapan untuk Liu Xiang. Ye Qianhan tidak percaya karena Chuyun telah pergi ke benua Qiankun. Bagaimana mungkin bisa ada di sini? Ditambah lagi mengapa rambut Chuyun telah berubah menjadi putih? Karena ceritanya panjang. Chuyun pun akan membawa istrinya keluar dari sini. Ia pun membakar mimpi ini dengan api nirvana. Terlihatlah Ye Qianhan masih tidak percaya. Ia pun tidak rela mimpi ini dibakar dan menganggap bahwa Chuyun akan menghancurkan segala yang kepunyaan miliknya. Dan setelah hal itu, ia pun akan langsung menyerang Chuyun. Sementara di luar, Xiaohu menyuruh Chuyun untuk keluar dari mimpi karena retakan ruang akan terjadi. Lalu kemudian Chuyun dengan satu jarinya berhasil membuat Ye Qianhan jatuh. Sementara Chuyun palsu dan putrinya akan tersedot oleh retakan ruang. Chuyun palsu bilang seharusnya Ye Qianhan mengetahui hanya jika mereka menghilang.
Itu menandakan bahwa mimpi ini akan hancur. Ia sudah berada di sini bersama putri mereka selama ratusan tahun. Dan selanjutnya, ia pun menyerahkan Ye Qianhan pada Cuyun yang asli. Lalu kemudian Cuyun menggunakan kekuatannya untuk keluar dari mimpi ini. Setelah Ye Qianhan bangun, ia pun langsung memeluk Cuyun. Cuyun pun mengatakan bahwa Ye Qianhan sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Ditambah lagi merawat putri mereka, ia pun akan kembali ke benua Yangguang dan menyelenggarakan pernikahan megah untuk memberi Ye Qianhan gelar. Namun kata istrinya tidak perlu karena ia menyeberangi jalan bintang kuno hanya ingin bertemu dengan Cuyun. Sementara itu berpindah di benua Yangguang, terlihat serangan ras iblis monster menyerbu benteng kota. Namun di sana sudah ada murid-murid Cuyun. Kata mereka jika guru mereka di sini, maka ras iblis ini sudah disingkirkan dengan mudah. Meski begitu mereka tidak tahu keadaan guru mereka di benua Qiankun. Dan jika mereka ingin menembus ranah nirvana, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade. Sedangkan untuk Martial Emperor dibutuhkan waktu 100 tahun untuk memulainya. Disampaikan oleh salah satu dari mereka bahwa dari seorang tuan muda yang terlantar di kota Shifeng menjadi pejuang terkuat di seluruh benua Zhengling dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ia pun benar-benar percaya kepada Cuyun. Di sisi lain, terlihat senior Lin juga bersama senior Mo sedang melawan ras iblis. Ia mengetahui bahwa ras iblis ini menyelinap masuk dari kerusakan di jalan bintang kuno. Jika jalan bintang kuno tidak diperbaiki, kemungkinan besar seluruh benua Zhengling akan menjadi neraka. Kata senior Lin, selain kaisar reinkarnasi yang disebut dalam legenda kuno, tidak akan ada yang mampu melakukannya. Terlihat ras iblis itu semakin banyak, senior Lin pun akan mengeluarkan kemampuannya. Begitupun juga dengan senior Mo yang akan bertarung bersama dengan senior Lin sekali lagi. Wu Jingsu juga memimpin pasukannya untuk melawan ras iblis. Namun tiba-tiba saja ia tersambar oleh petir yang membuat dirinya jatuh dari kuda. Terlihatlah pasukannya juga tubuhnya tidak bisa bergerak. Wu Jingsu mengetahui bahwa pertahanan benua Zhengling telah berhasil ditembus dengan paksa. Terlihatlah Nona yang adalah salah satu murid Cuyun. Ia mengetahui bahwa tiba-tiba saja semua kota telah diserang oleh ras iblis. Ia pun menduga apakah Ye Qianhan sudah kembali. Terlihatlah ada robekan ruang di sana. Nona Yuyan juga mengetahui bahwa akan ada orang kuat yang muncul. Dan ia pun heran bagaimana mungkin ada orang yang lebih kuat dari Martial Emperor, yakni di benua Zhengling ini. Sementara itu senior Lin bersama senior Mo melawan para ras iblis yang terus berdatangan dari celah ruang. Namun tiba-tiba saja kekuatan Supreme Emperor pun muncul. Senior Lin pun terkejut, mungkinkah Supreme Emperor dari ras iblis dan monster telah turun tangan? Ditambah lagi kata senior Mo bahwa semua yang berada di bawah Supreme Emperor adalah semut. Takutnya seluruh benua ini akan lenyap oleh kekuatan Supreme Emperor. Senior Lin menyebut apakah senior Mo takut. Kata senior Mo ia sudah hidup selama 1000 tahun. Hidup dan mati itu tidaklah penting, untuk apa dirinya takut. Ia juga mengingatkan kepada murid-murid Cuyun. Yang lain tidak perlu ikut untuk bertarung. Tapi kata mereka telah berjanji kepada Cuyun untuk menjaga benua Zhengling. Hingga akhirnya mereka pun akan berkumpul dan menyatukan kekuatan untuk melawan Supreme Emperor ini. Senior Lin juga ingin lihat seberapa kuat Supreme Emperor tersebut. Senior Lin bersiap untuk menyerang. Yang lainnya juga menyalurkan kekuatan mereka untuk membantu Senior Lin. Senior Lin dan Senior Mo menyerang bersamaan kepada Supreme Emperor itu, yakni dengan teknik mereka masing-masing. Namun itu sangatlah mudah dipatahkan oleh Supreme Emperor. Senior Lin menegaskan bahkan jika dirinya harus meledakkan diri, ia juga tidak akan menyerah. Begitupun dengan senior Mo. Tapi ternyata Supreme Emperor itu adalah Cuyun. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk menangkap dua senior. Ia pun menyapa dua senior yang sudah lama tidak bertemu.
Setelah hal itu terlihatlah Xiao Feng langsung memeluk Chuyun karena ia sangat merindukan Chuyun. Namun kata Chuyun, Xiao Feng adalah salah satu master pedang di Pavilion Wanjian. Mengapa begitu cengeng? Semua murid Chuyun menghormat kepada Chuyun. Chuyun menyuruh semuanya bangun. Ia pun senang karena semuanya telah mencapai ranah nirvana. Dan ia lihat bahwa murid-muridnya tidak pernah bermalas-malasan selama ini. Para muridnya pun akan selalu mengingat ini di dalam hati mereka. Terlihat Chuyun juga memeluk kedua orang tuanya. Ibunya pun bertanya-tanya mengapa rambut Chuyun berubah menjadi putih. Sepertinya Chuyun telah menderita. Terlihatlah putri kecil Chuyun yakni Wi sudah menjadi tumbuh besar. Ia pun memeluk ayahnya. Chuyun meminta maaf karena putrinya sudah menunggu begitu lama. Tapi kata putrinya bahwa ibunya lah yang lebih kesulitan daripada dirinya. Chuyun pun menegaskan kali ini akan tinggal dan menebusnya pada mereka semua dengan baik. Dan tenang saja, ia telah memperbaiki jalan bintang kuno. Tidak akan ada lagi iblis yang akan menerobos. Saat itu Chuyun menanyakan di manakah Kuang Shen dan juga Kuan Yu. Dijelaskan oleh senior Mo bahwa mereka memanfaatkan pembukaan jalan bintang kuno untuk pergi ke benua Qiankun. Kata Chuyun ketika ia sedang memperbaiki jalan bintang kuno, ditemukan dua kerusakan. Sepertinya itu adalah Kuan Yu dan juga Kuang Sheng yang menuju wilayah iblis. Dan secara tiba-tiba saja Chuyun pun diserang oleh tombak Wu Jingsu. Namun Chuyun dengan mudah menangkisnya dengan dua jari. Wu Jingsu memuji Chuyun bahwa satu jari mematahkan gerakan membunuhnya dan Chuyun telah benar-benar menjadi seorang Supreme Emperor. Kata senior Lin, karena semuanya sudah berkumpul, mari rayakan malam ini dengan minum-minum. Terlihatlah di perkumpulan malam itu, Xiao Feng mengatakan, karena tuan muda sudah kembali, maka ia harus memanjakan diri. Tapi diingatkan lagi oleh Nona, walau memanjakan diri, tapi Xiao Feng jangan lupa untuk melatih gerakan pedangnya sebanyak 100 kali. Hal itu pun membuat semuanya menjadi tertawa. Sementara ibu Chuyun mengatakan dia tidak tahu apa yang telah terjadi pada putranya. Chuyun terlihat kurus dan lelah. Namun Wu Yi mengatakan kepada kakek dan neneknya jangan khawatir. Dengan dirinya di sini ia tidak akan membiarkan ayahnya mengalami kekhawatiran lagi. Terlihatlah Chuyun dan Ye Qianhan akan pergi keluar. Para murid Chuyun yang melihat hal itu hanya melihat. Nona Yuyan mengatakan orang yang kalian rindukan siang dan malam akhirnya kembali. Mengapa tidak satupun dari mereka itu berbicara? Namun kata mereka melihatnya dari jauh itu sudah cukup. Karena Chuyun adalah orang yang patut mereka kagumi. Namun ketika Chuyun dan Ye Qianhan akan keluar pintu, Wu Jingsu dengan mabuknya mengatakan ia ingin melihat seberapa kuat ranah Supreme Emperor. Tapi kata senior Lin, keluarga kecil Chuyun baru berbicara. Apakah Wu Jingsu ingin mengganggu? Hingga akhirnya senior Lin menarik Wu Jingsu untuk minum kembali dengan para senior. Sementara itu setelah di luar dikatakan oleh Ye Qianhan, ia tidak menyangka perjalanan ke benua Qiankun ini Chuyun telah melalui begitu banyak hal. Kata Chuyun, umat manusia sedang mengalami krisis. Ia adalah seorang Supreme Emperor namun ia memilih untuk pergi. Namun kata istrinya Ye Qianhan, Chuyun telah melakukan cukup banyak hal untuk umat manusia. Saatnya untuk beristirahat. Ditambah lagi selain benua Qiankun, ada begitu banyak orang di sini yang membutuhkan Chuyun. Ditambah lagi Wu Yi yang menunggu dan melihat Chuyun, begitupun juga dengan dirinya. Ditegaskan oleh Chuyun, kali ini ia akan selalu bersama kalian. Mendengar hal tersebut, Ye Qianhan pun memeluk erat Chuyun di sampingnya. Namun tiba-tiba saja ada yang berbicara, yang adalah Kaisar di Tianyi. Ia menyebut Chuyun sungguh mendapat berkah yang luar biasa. Jelas hal tersebut membuat mulut Chuyun menjadi ketar-ketir. Ia pun mencari asal suara sumber tersebut. Dan saat itu ia pun jelas melihat Kaisar di Tianyi tepat berada di depan matanya. Tiba-tiba saja Chuyun pun menjadi sakit kepala. Ia pun menyuruh Ye Qianhan untuk pergi. Karena nampaknya Chuyun akan cek Hodam. Waduh, Hodam apa nih Chuyun? Aing maung. Bukan. Terlihat kumpulan kekuatan pun ada pada Chuyun. Nampaknya ia akan dirasuki oleh Kaisar di Tianyi. Dengan kata lain, ia akan dikendalikan oleh Kaisar di Tianyi. Benar saja, Kaisar di Tianyi pun menguasai tubuh Chuyun. Ia mengatakan selanjutnya tubuh ini ia akan ambil alih.
Namun saat itu, ular piton besan langsung menghentikan ruang dan waktu. Ditanya oleh Kaisar Di Tianyi, ular besar pikir dengan menutup ruang dan waktu bisa merebut kembali tubuh Cuyun. Saat itu Xiao Hun juga melakukan teknik kehancuran kemurnian. Tidak berselang lama, akhirnya Cuyun kembali. Ia pun mengambil alih tubuhnya lagi dan menegaskan bahwa Kaisar Di Tianyi tidak akan pernah bisa mengambil tubuhnya. Ia juga menyuruh istrinya untuk pergi dan jangan beritahu kepada siapapun. Dikatakan oleh ular besar bahwa mereka hanya menekar kebangkitan sementara dan sepertinya kesengsaraan langit dan bumi akan segera dimulai. Cuyun menanyakan apa yang dimaksud dengan kesengsaraan langit dan bumi. Dijelaskan oleh ular besar, setiap 10.000 tahun ada kesengsaraan besar di antara langit dan bumi. Bahkan seorang Supreme Kaisar pun bisa jatuh. 5 jenius muda dan 5 bunga emas adalah pion yang digunakan oleh 5 Supreme Kaisar untuk menghadapi kesengsaraan. Sedangkan Cuyun adalah reinkarnasi dari Kaisar Di Tianyi. Cuyun bertanya-tanya. Ular besarnya tahu begitu banyak hal. Ia pun bertanya siapa sebenarnya piton besan ini. Kata piton besan, 10.000 tahun yang lalu kita pernah bertemu. Lalu ular besar pun berubah menjadi sosok aslinya, yang adalah Supreme Emperor Xuanming. Begitupun dengan Xiao Hun. Xiao Hun bilang bahwa namanya bukan Xiao Hun. Ia juga berubah menjadi sosok aslinya yang adalah Supreme Emperor Baihu, atau bisa disebut harimau putih. Benar kata Cuyun bahwa ia ketika menemukan Supreme Emperor Baihi bayi itu masih dalam telur. Kata Baihu untuk memulihkan diri dengan cepat. Ia melakukan 9 perubahan harimau putih. Apa yang Cuyun lakukan adalah kepompong cahaya dari 9 perubahan harimau putih. Sedangkan untuk Supreme Emperor Xuanming ia mengatakan, jika ingin menjadi seorang Supreme Emperor, maka harus mempelajari hukum reinkarnasi, 9 putaran reinkarnasi dari Di Tianyi, 9 perubahan harimau putih dari Baihu, dan juga 9 metamorfosis ular roh dari dirinya. Juga merupakan teknik yang sama. Ditambah lagi Di Tianyi sudah menyelesaikan 8 reinkarnasi. Jika Di Tianyi berhasil mengambil alih tubuh Cuyun, maka Di Tianyi bisa menyelesaikan 9 putar reinkarnasi dan menjadi bebas sepenuhnya. Dan mulai saat ini Di Tianyi dapat bertahan dari segala kesengsaraan langit dan bumi. Tapi kata Xuanming, ia dan Baihu sedikit berbeda. Baru saja menyelesaikan metamorfosis ke-7 ular roh dan perubahan ke-7 harimau putih. Kata Cuyun, pantas saja mereka berdua harus bekerja sama untuk melawan Di Tianyi. Cuyun menanyakan sekarang apa yang akan dilakukan oleh mereka berdua, karena Di Tianyi ada dalam tubuhnya. Cuyun ingin tahu bagaimanakah caranya bisa menghancurkan Di Tianyi. Namun tiba-tiba saja Kaisar Di Tianyi muncul lagi dengan mengatakan mereka berdua tidak akan bisa melakukan itu. Lalu kemudian Kaisar Di Tianyi keluar dari tubuh Cuyun dengan mewujudkan Xing Tian, yang adalah orang yang telah mengkhianati Cuyun di kehidupan sebelumnya. Diberitahu oleh Baihu dan Xuanming bahwa itu bukanlah Xing Tian, melainkan Di Tianyi itu sendiri karena bisa berubah-ubah. Waduh, udah kayak bunglon aja, kayak Power Ranger. Berubah-ubah. Apa yang Cuyun lihat adalah wajah Di Tianyi ketika ia berinkarnasi sebanyak 7 kali. Dan ini adalah masa depan reinkarnasinya. Cuyun menanyakan mengapa saat itu Xing Tian mengkhianatinya. Kata Di Tianyi, jika bukan karena ia memberikan waktu membuat Cuyun kembali ke 1000 tahun yang lalu, bagaimana Cuyun bisa mempertahankan Liu Xiang? Cuyun mengetahui bahwa mengirimnya ke siklus reinkarnasi untuk melindungi Liu Xiang. Kata Di Tianyi, jangan berpikir bahwa di dunia ini hanya Cuyun yang mencintai Liu Xiang. Kata Cuyun, Di Tianyi tidak akan kembali dari kematian hanya untuk mengatakan hal ini kepadanya. Hal itu dibenarkan oleh Di Tianyi. Ia ingin Cuyun menyerahkan tubuhnya dengan sukarela dan juga menjadi budaknya, dan juga melindunginya dari kesengsaraan langit dan bumi. Walau Cuyun tidak mau, kata Kaisar Di Tianyi, Cuyun tidak punya hak untuk bernegosiasi dengannya. Di Tianyi langsung menyerang dengan pedang besarnya. Sementara Cuyun, Xuanming dan Baihu bekerja sama untuk menahan serangan pedang tersebut.
Kata di Tianyi, Chuyun mengandalkan pil penerobos batas agung. Baru bisa susah payah memiliki kekuatan tempur seorang Supreme Emperor. Apakah Chuyun merasa layak untuk bertarung dengannya? Bahkan Chuyun sekarang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, masih berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Itu sama bodohnya dengan saat Chuyun mencoba menyelamatkan umat manusia dan mati dalam pertempuran abis. Direspon oleh Chuyun tanpa kekuatan yang diturunkan, bagaimana mungkin ras manusia bisa bersaing dengan ras iblis? Sedangkan di Tianyi tahu bahwa Chuyun sudah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi masih tidak lebih baik dari sebelumnya. Chuyun dan Xuan Ming dan Bai Hu cukup kewalahan dengan serangan di Tianyi itu. Hal tersebut membuat di Tianyi tertawa. Ia mengatakan ia hanya akan mengatakan satu hal yang menarik. Ia tanya kepada Chuyun, jika Chuyun adalah seorang jenderal manusia, apakah Chuyun akan berperang hingga meninggoy melawan ras iblis hanya untuk melindungi sebidang kecil makam prajurit ras manusia? Kata Chuyun itu pasti, karena ia juga berharap akan mati dalam pertempuran dan tempat yang damai untuk disebut rumah. Kata Chuyun, jika di Tianyi maksud dengan pintar adalah meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat dan teman-teman, dan menyia-nyiakan hati nurani, kalau begitu Chuyun tidak akan menginginkannya. Di Tianyi mengatakan bahwa Chuyun sudah menjadi seorang Supreme Emperor. Ia menganggap bahwa istri teman-teman Chuyun itu hanyalah beban bagi Chuyun, namun dibalas oleh Chuyun. Di Tianyi pasti sangat lelah. Ia rasa di Tianyi tidak punya keluarga, tidak punya orang yang dicintai, bahkan tidak punya teman yang bisa diandalkan. Dan di dunia ini tidak ada seorang pun yang mengingat tentang di Tianyi. Entah di Tianyi hidup atau meninggoy, tidak akan pernah ada dalam ingatan orang lain. Dan itu pastinya sangat menyedihkan. Pastinya hal tersebut membuat di Tianyi sangat marah. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya, dan awan pun menjadi gelap di sana. Di Tianyi menegur kepada Xuan Ming dan Bai Hu, apakah berpikir bisa mengalahkannya dengan bergabung? Ditegaskan oleh Bai Hu, bahkan jika kami kalah bersama, di Tianyi tidak bisa pergi dengan selamat. Mendengar hal itu, kata di Tianyi, jika begitu maka ia ingin lihat apa yang terjadi setelah 10.000 tahun dan apa yang telah kalian capai. Namun ketika akan menyerang tersebut, nampaknya akan ada kesengsaraan surgawi. Chuyun pun bertanya apakah di Tianyi ingin mereka saling melukai satu sama lain sekarang dan kemudian mati bersama dalam kesengsaraan langit dan bumi. Tapi di Tianyi mengetahui masih ada 3 hari yang tersisa sebelum kesengsaraan langit dan bumi. Ia pun menahan serangannya dan menyuruh Chuyun, 3 hari kemudian kita akan menuju ke bintang terpencil besar di kedalaman jalan bintang. Ia akan menemui Chuyun di sana. Jika Chuyun tidak pergi, maka semua orang di benua Zhengling ini akan mati untuk Chuyun. Namun Chuyun sendiri menegaskan ia akan mengakhiri hidup dari Kaisar di Tianyi. Di Tianyi pun menyambut itu. Ia akan menunggu kedatangan Chuyun dengan penuh harapan. Setelah hal itu diperlihatkanlah ada seekor kelinci yang akan dimakan oleh ular. Namun tiba-tiba saja ular itu pun menjadi mengecil, yang ternyata Chuyun yang melakukannya. Sembari mengatakan ketika ia membunuh roh pembunuh, ia dapat memahami kemampuan untuk kembali ke masa lalu. Ditanya oleh Bai Hu apakah Chuyun akan mengandalkan ini untuk melawan di Tianyi. Ia juga bisa melakukannya dengan membuat ular itu menjadi besar kembali. Tapi Bai Yi menganggap bahwa ini sama sekali bukan pengunduran waktu. Ini hanya membuat kekuatannya berkurang, sehingga sulit mempertahankan tubuh aslinya. Chuyun pun bertanya-tanya apa sebenarnya esensi dari waktu. Dikatakan oleh Xuan Ming bahwa ia dan Bai Hu pernah melihat satu kali pemunduran waktu yang sebenarnya. Mereka dulu memiliki sebuah klan yang bernama Tianyu, karena diberkati oleh langit dan bumi yang dapat sangat memperkuat keberuntungan suku siluman. Maka Tianyu dihapuskan sepenuhnya oleh Tianyi melalui pengunduran waktu. Chuyun mengatakan mereka berdua sebagai Supreme Emperor apakah bisa membentuk kembali tubuhnya, mengaktifkan garis darah dan memulihkan bakat alami rasnya. Kata Bai Hu bahwa Chuyun terlalu meremehkan kami dan juga meremehkan di Tianyi. Dijelaskan oleh Bai Hu bahwa suku Tianyu melupakan nama identitas dan sejarah mereka sendiri.
Sementara suku siluman lainnya juga tidak memiliki ingatan tentang mereka, seolah-olah mereka telah sepenuhnya dilupakan oleh waktu. Ditambah lagi kata Xuan Ming, walaupun jiwanya sangat kuat, ia juga hanya bisa mengambil nama ini dari aliran waktu. Namun kata Chuyun, tidak masalah, setidaknya Xuan Ming ingat seperti apa penampilan suku Tianyun itu. Xuan Ming mengatakan bahwa ini hanya tebakannya saja, seolah-olah tidak bisa menggambar sesuatu yang tidak ada. Kata Chuyun, masa lalu, masa sekarang, masa depan, semuanya termasuk dalam kategori waktu. Dengan begitu, Di Tianyi dapat memprediksi masa depan dan menghindari semua resiko. Bai Hu merespon, Chuyun pikir nama kaisar reinkarnasi hanya nama kosong yang tidak berarti, yang padahal itu adalah benar. Ditambah lagi bahkan jika mereka bertiga bergabung, paling-paling hanya bisa menahan Di Tianyi, sedangkan untuk mengalahkannya itu sulit. Chuyun kesal karena Di Tianyi adalah seorang manusia biasa. Ia pun percaya selama itu manusia pasti memiliki sisi lemah. Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Spirit So Favorite. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.